Oke guys, kembali lagi bersama Admin Tama. Seperti biasa, pasti kalau Admin Tama pasti membahas seputar MacBook ya. Ini ada MacBook dengan kerusakannya itu bootingnya itu lambat atau mungkin lemot lah ibaratnya gitu. Lemot, susah masuk ke menu. Dan sepertinya ini perlu diganti untuk SSD-nya guys. Kita udah persiapkan ganti SSD karena ini masih bawaannya adalah hard disk. Oke, mungkin langsung kita lanjut ke prosesnya guys. Ini MacBook tipe 1286. Kalau nggak salah ini tahun 2011. Nah, ini MacBooknya seperti ini. Kita langsung booting ke menu. Oke, seperti ini. Untuk booting menunya itu normal, tapi ketika kita mau masuk ke menu, kita inputkan kodenya di sini, maka akan lambat atau mungkin lelet ya, stuck sekitar setengah atau cuman seperempat aja. Nah, ini sudah bermasalah di harddisknya. Oke, nggak usah lama-lama, kita matikan, kita langsung ganti SSD. Oke, ini dia seperti ini. Untuk MacBooknya masih rapih banget guys. Nah, ini masih harddisk ya, di sini masih harddisk. Itu berapa giga ini? 750 giga, tapi udah performanya udah turun banget, udah lolos juga. Maka kita akan ganti SSD yang baru. SSD kan kecepatannya lebih tinggi ketimbang hard disk biasa. Oke, di sini ada soket baterainya. Di sini kita perlu mencopot terlebih dahulu. Oke, baterainya kita copot, maka kita akan copot bagian SSD-nya, fleksibel SSD di sini. Oke, kita lepas kuncian harddisknya. Nah, jangan lupa di sini ada juga baut, ada 4. Ini buat slot penguncian. Ini harus dilepas dan dipindahkan ke SSD yang baru. Sudah terlepas, maka kita akan pasangkan baut yang 4 ini ke SSD baru. Sekarang sudah terpasang untuk baut 4 bautnya. Kita akan pasangkan langsung ke fleksibel SATA-nya. Sudah, maka kita pasangkan juga untuk pengunciannya. Nah, oke, ini di sini kita pasangkan juga fleksibel harddisknya. Kita pasangkan kembali untuk baterainya. Oke, jika sudah, nggak perlu ditutup terlebih dahulu, kita langsung coba install ulang. Oke guys, kita langsung masuk ke install macOS. Di sini ada bootable flash disk. Isinya itu macOS untuk install ulang MacBooknya. Nah, gunanya hold option ini untuk memindahkan mana bootable yang akan diinstal ulang. Oke, maka ketika kita hold untuk optionnya, maka akan ada pilihan startup disknya. Kita mau startup yang mana? Maka di sini kita akan milih macOS High Sierra karena ini MacBook 2011 maksimal di High Sierra. Kita harus install ulang di High Sierra. Bisa nggak kalau untuk install ulang di atasnya? Nah, kalau untuk di atasnya itu nggak bisa karena tidak support. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke tampilan mode recovery-nya seperti ini ya, atau mungkin kalau di Windows itu namanya mode BIOS, atau kalau di MacBook itu mode recovery. Nah, sebelum kita install ulang untuk macOS-nya, kita akan menghapus untuk SSD-nya terlebih dahulu di disk utility. Kalau sudah, maka kita continue, akan muncul seperti ini. Nah, jika muncul sudah seperti ini, maka di sini ada untuk SSD-nya tadi itu 120 GB ya untuk SSD yang baru. Maka kita pilih show all device. Ketika sudah dipilih show all device, maka kita akan menghapus di masternya. Ini ada data su650 media. Maka kita akan erase terlebih dahulu. Di sini mungkin kita SSD. Nah, untuk formatnya otomatis akan macOS Extended atau macOS Extended Journal. Di sini kita pilih, udah default ya ini dua-duanya, kita erase. Kita tunggu sampai untuk
erase-nya atau formattingnya itu berhasil. Nah, seperti ini sudah berhasil, maka kita klik done, maka kita balik ke tampilan awal seperti ini. Nah, kita menggunakan bootable. Kalau menggunakan bootable, sebaiknya untuk wifi-nya itu dimatikan terlebih dahulu, terus kita pilih install macOS-nya. Oke. Nah, untuk High Sierra ada metodenya khusus, guys. Kalau untuk High Sierra atau mungkin macOS yang lama, High Sierra, Yosemite, El Capitan, Lion, Mojave, Catalina, biasanya ada permasalahan seperti ini. This copy of the install macOS High Sierra application is damaged. Nah, sebenarnya ini bukan berbahaya ya untuk macOS-nya, tapi karena dia nggak sinkron, guys, untuk date-nya atau tanggalnya. Nah, kita harus merubah tanggalnya terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke utilities, terus kita pilih terminal. Oke, jika sudah muncul terminal seperti ini, maka kita ketikkan date 10 100 330 14. Nah, di sini kita merubah tanggalnya ya, guys. Sorry, salah pencet. Nah, di sini kita merubah tanggalnya untuk sinkron BIOS-nya dengan install macOS-nya. Ketika misal ini habis dipakai, ketika sudah connect internet, maka akan terdeteksi di 2024. Nah, sedangkan untuk macOS-nya itu adalah OS yang lama, jadi harus sinkron. Kalau nggak sinkron, nggak bakal bisa aplikasinya, maka akan muncul seperti tadi, aplikasi ini berbahaya. Jika sudah, maka kita enter. Kalau berhasil, maka seperti ini tampilannya. Kemudian kita keluar. Nah, ketika sudah, maka kita bisa next di install macOS. Nah, seperti ini tampilannya. Kita tinggal continue, maka akan muncul SSD yang tadi ya. Kita pilih, kita harus pilih dulu, klik install. Maka install macOS sedang berjalan. Kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menitan. Oke guys, kita sudah selesai untuk tadi installingnya macOS. Kita tinggal setup sekarang untuk macOS-nya ya. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke menu. Tampilannya seperti ini ya. Kita sudah tadi beberapa settingan seperti trackpad. Kita setting untuk tap to click-nya berfungsi agar lebih mudah. Terus kita setting juga bagian dock-nya, besar kecilnya, karena kalau default itu besar banget seperti ini. Maka kita setting paling kecil aja. Oke, mungkin itu aja untuk install ulang dan penggantian SSD. Oke guys, kita sudah selesai untuk ganti SSD dan install ulang macOS. Nah, buat teman-teman yang punya MacBook seri yang lama, itu nggak perlu dijual ya. Teman-teman cukup untuk upgrade SSD atau mungkin upgrade RAM-nya di iFixit. Nah, ketika sudah update RAM dan upgrade SSD, itu bakal performanya meningkat lumayan drastis guys. Jadi walaupun seri lama, tapi kalau kita upgrade ke SSD dan RAM itu cukup banget untuk mungkin rendering atau mungkin buat menunjang pekerjaan kalian gitu. Nah, tadi sebelum kita install ulang, kita harus punya untuk USB bootable-nya ya. Jadi ini isinya itu macOS installer untuk install di macOS-nya. Jadi teman-teman kalau nggak punya bootable ini bisa menggunakan WiFi atau mungkin menggunakan hotspot atau mungkin intinya menggunakan internet ya, itu bisa. Nah, tapi untuk proses loadingnya itu biasanya lama kalau menggunakan internet. Tapi kalau menggunakan bootable itu cukup 10-15 menit. Gitu guys. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Jangan lupa like and subscribe, share video-video iFixit ke teman-teman kalian, dan jangan lupa follow Instagram kami atau mungkin media sosial kami. Oke, sekian dari video kali ini. See you next time and goodbye.